Di hamparan hutan es Siberia yang seolah tak berujung, tempat suhu dapat turun hingga minus 70 derajat Celcius, berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Rumah itu milik Samuel. Selama 20 tahun terakhir, Samuel memilih hidup jauh dari peradaban, berdampingan dengan beruang dan serigala, di salah satu lingkungan paling keras di muka bumi. Setiap harinya dimulai dengan rutinitas yang sederhana, namun menuntut ketahanan luar biasa. Setiap pagi, Samuel bangun lebih awal untuk mendengarkan siaran berita melalui radio tua, yang dayanya berasal dari baterai, rakitan buatannya sendiri. Namun, bertahan hidup di musim dingin Yakutia bukanlah perkara mudah. Menjaga rumah tetap hangat adalah perjuangan tanpa henti. Saat matahari terbit, ia melangkah ke dalam hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, bahan bakar utama tungku yang menopang hidupnya. Bagi Samuel, mengumpulkan kayu bukan sekadar rutinitas harian, melainkan tugas berat yang memaksanya bolak-balik ke hutan setiap hari demi bertahan hidup di alam yang tak mengenal belas kasihan. Samuel membangun rumahnya dari batang-batang kayu yang ia ambil langsung dari hutan sekitar. Untuk menghadapi musim dingin Yakutia yang ekstrem, ia melapisi dinding rumah dengan oakum, bahan serat dari tali tua yang lazim digunakan sebagai isolasi pada rumah-rumah tradisional di wilayah ini. Alih-alih menggunakan jendela kaca, Samuel memilih selofan sebagai penutup bukaan. Namun, bahan ini tidak mampu menahan panas secara efektif. Akibatnya, suhu di dalam rumah mudah turun, memaksa Samuel terus-menerus menyalakan tungku agar tetap hangat dan bertahan hidup di tengah dingin yang kejam. Iklim Yakutia yang tak kenal ampun menuntut kehati-hatian dan rasa hormat. Udara pada suhu ekstrim terasa menusuk dan menyakitkan. Namun, dengan terus bergerak dan melakukan pekerjaan fisik, tubuh masih dapat mempertahankan kehangatan. Samuel lahir pada tahun 1957. Selama 20 tahun terakhir, ia memilih hidup sendirian di tengah hutan. Ia mengaku tidak menyukai kehidupan desa dan merasa cepat bosan tinggal di sana. Hidup di hutan justru memberinya ketenangan, dan ia tidak memiliki keinginan untuk pergi. Meski demikian, hidup sendiri di wilayah ini penuh risiko. Saat cuaca mulai menghangat dan buah beri bermunculan, banyak beruang keluar dari persembunyian. Samuel sering melihat mereka, namun beruang-beruang itu tampak tidak terganggu olehnya, seolah sumber makanan di hutan sudah cukup melimpah. Tinggal sekitar 30 km dari desa terdekat, Samuel menghadapi tantangan besar dalam memperoleh makanan. Ia tidak berburu. Satu-satunya sumber daging berasal dari perangkap kelinci yang ia pasang. Meski cara ini tidak selalu berhasil. Ketika persediaan menipis, ia harus berjalan kaki selama 5 jam menuju desa. Perjalanan ini hanya memungkinkan dilakukan pada musim semi dan musim panas. Setiap hari, Samuel mengumpulkan kayu bakar berkali-kali. Tungku di rumahnya harus terus menyala siang dan malam. Jika api padam, dingin akan langsung membekukan segalanya.
Terkadang, saat kelelahan dan tertidur, ia bangun pagi hari dengan rambut yang membeku. Di tempat ini, dingin bukan sekadar rasa, melainkan kenyataan yang selalu mengintai. Saat rumah sudah cukup hangat, Samuel mulai menyiapkan makan siangnya. Ia makan 1 hingga 2 kali sehari, tergantung pada persediaan makanan yang dimiliki. Baginya, itu sudah cukup untuk bertahan. Setelah makanan dimasak, ia hanya perlu menunggu dengan sabar. Meski hidup dalam keterbatasan, Samuel tidak pernah melupakan teman-teman berkaki 4-nya. Ia selalu memastikan mereka mendapatkan bagian dari makanannya sendiri, sebuah bentuk kepedulian yang tetap ia jaga di tengah kerasnya alam. Pada sore hari, sebelum matahari menghilang di balik cakrawala, Samuel mengambil air dari danau. Es danau menjadi sumber utama air minum dan air untuk mencuci, karena dianggap lebih bersih dan aman dibandingkan salju. Proses pembekuan dipercaya telah memurnikan air, menghilangkan kotoran yang sebelumnya ada. Rutinitas harian ini sangat penting baginya untuk menjaga kesehatan. Ketika tubuhnya terasa kedinginan atau kurang sehat, Samuel mengandalkan pengobatan alami. Ia membuat teh dari jarum pohon cemara. Obat lainnya berasal dari daun aspen muda yang direndam dalam air hangat selama beberapa jam sebelum diminum. Ramuan sederhana ini diyakini mampu meredakan demam dan batuk, serta memulihkan kondisi tubuh keesokan harinya. Hidup di tempat terdingin di bumi ternyata memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya, Samuel tidak membutuhkan lemari pendingin untuk menjaga makanan tetap segar. Suhu ekstrem berfungsi sebagai freezer alami, memungkinkan ia menyimpan persediaan makanan di luar rumah. Satu-satunya ancaman yang harus diwaspadai adalah beruang, sehingga makanan harus disembunyikan dengan baik agar tidak dicuri. Samuel sering berkata, andai rumahnya memiliki jendela yang layak, udara dingin tidak akan mudah masuk. Namun keterbatasan itu tidak menghentikannya menjalani rutinitas. Saat waktu makan tiba, ia sibuk membuat roti khas Yakutia dari campuran soda, air, dan tepung. Resep sederhana ini cepat dibuat, mengenyangkan, dan cukup lezat. Karena membutuhkan banyak tepung, roti ini jarang ia buat dan dianggap sebagai hidangan istimewa. Pada perayaan Tahun Baru terakhir, ia bahkan memasak panekuk Yakutia dan pai daging goreng sebagai bentuk perayaan kecilnya sendiri. Salah satu alasan ia memilih hidup menyendiri di hutan adalah karena kehilangan keluarganya sejak usia muda. Meski telah kehilangan hampir segalanya, ia tidak pernah kehilangan kebaikan hati dan kepeduliannya terhadap sesama. Di tengah lingkungan yang paling keras sekalipun, Samuel tetap mampu menyalakan cahaya kemanusiaan. Di tengah dingin yang membekukan dan kesunyian yang panjang, kisah Samuel mengajarkan bahwa kekuatan sejati manusia tidak selalu lahir dari kemewahan atau keramaian, melainkan dari keteguhan hati untuk bertahan, menerima kehilangan, dan tetap memelihara kasih. Bahkan di tempat paling keras di muka bumi, harapan masih bisa tumbuh selama manusia tidak kehilangan kemanusiaannya.